Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Movrek98. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Damsel yang dirilis pada tahun 2024 yang lalu. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang awalnya dijadikan seorang istri kerajaan terbesar pada zamannya. Namun ternyata wanita tersebut justru dijadikan tumbal ritual untuk sang naga paling berbahaya dan tidak bisa dihabisi oleh manusia apapun. Disinilah sang wanita harus melawan sang naga itu hanya seorang diri. Sudah banyak para ksatria yang dikirim ke sana, namun harus berakhir dengan sangat tragis. Ternyata hanya dia satu-satunya yang bisa menaklukkan sang naga dan membalas dendam terhadap kerajaan Aura yang telah menjadikannya tumbal kerajaan. Lalu seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Yuk langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelumnya jangan lupa ya terus dukung channel Movrek98 agar Mimin selalu senantiasa bisa menghibur teman-teman sekalian. Pada zaman dulu, ada seorang raja Tipeng pertama dari kerajaan Aura yang memimpin para pasukannya menuju ke Gunung Batu untuk membunuh seekor naga. Hingga singkatnya tak berselang lama, datanglah seekor naga raksasa yang langsung menghabisi seluruh para prajurit kerajaan dengan sangat mudahnya. Di sana semua para prajuritnya langsung tewas terbakar. Scene kemudian beralih ratusan tahun kemudian. Di sana ada seorang putri kerajaan Elodie dengan adiknya putri bernama Floria. Meskipun mereka berasal dari kerajaan, akan tetapi ekonomi rakyatnya sedang hancur. And the drapes. Not the drapes. Lalu setelahnya mereka pun pulang ke rumahnya. Di sana mereka melihat seorang wanita berpakaian seperti layaknya pendeta. Ternyata wanita itu berasal dari kerajaan Aura yang memberikan pesan kepada ayah Elodie yang bernama Raja Byford. Di sana sang wanita itu langsung memberikan surat itu. Isinya mengenai tentang surat lamaran yang ditujukan kepada Elodie karena sang pangeran kerajaan Aura ingin menikahinya. Your people need you. Just full of gold. That's no. Karena tak ada pilihan lain, Elodie pun kemudian langsung menerima tawaran tersebut karena kerajaan mereka telah dijanjikan sebuah harta dan kekayaan bila Elodie mau menikah dengan pangeran dari kerajaan Aura. Hingga singkatnya pada keesokan harinya sekeluarga Elodie pun telah berlayar menggunakan kapal untuk pergi menuju ke kerajaan Aura yang harus melewati lautan. About meeting your new husband and his family. Di sana Elodie dan keluarganya banyak sekali mendapatkan kejutan yang tak terduga hingga mereka pun singkatnya telah sampai di daratan. Di sana mereka telah dijemput oleh dokar kerajaan yang langsung membawa mereka ke kerajaan Aura. Di sana sangat banyak sekali pemandangan yang sangat indah dan mempesona. Beda dengan kerajaan di lingkungan mereka yang nampak sangat kumuh dan berantakan. Singkatnya mereka sudah berada di depan kerajaan Aura. Mereka kemudian langsung disambut oleh salah satu pembantu kerajaan. Lalu pelayan itu langsung membawa Elodie dan keluarganya masuk ke salah satu ruangan. Pelayan itu mengatakan kepada Elodie bahwa besok sang ratu dan pangeran akan menemuinya. Elodie kemudian diminta santai dan beristirahat agar besok tidak kelelahan. Berikutnya pada saat Elodie berada di sebuah menara yang sangat megah, dia telah melihat seorang wanita bernama Eloise yang sedang melihat ke arah Elodie. Sepertinya di sini Eloise tidak menyukai di kerajaan ini. Lalu ketika malam hari, Melody pun masih melihat di sebuah tempat menara yang tadi.
Ada kemungkinan Elodie sangat menyukai suasana di tempat tersebut. Namun tak berselang lama, Elodie harus dikejutkan dengan adanya sebuah api kecil yang berada di gunung batu yang berkobar. Namun dia tak menghiraukannya. Lalu di sana Floria pun menghampiri kakaknya dan langsung mengajak Elodie untuk tidur bersamanya karena akan menyambut pagi hari untuk bertemu dengan sang pangeran. Sebelum mereka tidur di sini, mereka berdua saling bertanya satu sama lain mengenai sang pangeran yang akan menjadi calon suami Elodie. Namun Elodie pun belum tahu akan tampang dari pangerannya tersebut. Lalu singkatnya, Ratu Isabel dan anaknya yang bernama Henry telah tiba di kerajaan. Di sana mereka pun langsung berkenalan satu sama lain. Ratu Isabel ini jadi orang yang pernah datang ke kerajaan Bayford yang merupakan ayah dari Elodie. Your castle. I mean, I really... Some wit. Should you want it or not? Setelahnya Pangeran Henry langsung membawa Elodie untuk jalan-jalan di sekitar kerajaannya yang sangat besar dan luas. Elodie pun pada saat itu benar-benar sangat dimanjakan dengan pemandangan di setiap sudut kerajaan. Lalu pada saat mereka sedang mengobrol berdua saja, Elodie mengatakan jika tadi malam dia telah melihat tepatnya di Gunung Batu ada api yang muncul. Henry lalu langsung menjelaskan mengenai keberadaan api di Gunung Batu, bahwa kerajaannya masih memiliki ritual tahunan. Sementara itu, yang memperlihatkan Raja Bayford yang baru saja keluar yang sedang membahas harta yang diberikan Ratu Isabel jika anaknya menikah dengan sang pangeran. Istrinya lalu datang yang melihat suaminya yang sangat gelisah, yang akhirnya dia pun memutuskan untuk menemui Ratu Isabel secara terang-terangan. Namun ketika dia telah bertemu dengan Ratu Isabel, justru tiba-tiba saja Ratu Isabel langsung berubah drastis dan langsung menghina kerajaan yang dipimpin oleh Raja Bayford yang sangat hina dan rendahan. Hal itu tentu saja membuat dia sangat keheranan mengapa tiba-tiba saja sang ratu berubah begitu sangat cepat. I was wrong. They may be Elodie. Singkatnya, pada keesokan harinya pernikahan antara Pangeran Henry dan Elodie pun telah dilaksanakan. Di sana sangat banyak sekali para tamu undangan yang melihat pernikahan mereka. Di sini ibu tiri Elodie terlihat sangat memiliki firasat yang sangat buruk yang akan menimpa anaknya, karena mengingat pada saat dia berbicara dengan Ratu Isabel, tiba-tiba saja sang ratu berubah menjadi jahat karena telah menghina keluarganya. Setelah pernikahannya telah selesai, Henry kemudian langsung membawa Elodie menjalankan ritual kerajaan di kaki Gunung Batu, karena kerajaan mereka masih terikat dengan ritual-ritual agar kerajaan mereka selalu diberkati oleh Sang Pencipta. Di sana Elodie pun langsung meminta restu kepada ibunya agar prosesi dalam menjalankan ritual kerajaannya bisa segera selesai. Ibunya pun langsung memeluk sang anak untuk melepaskan kepergiannya. Singkatnya, setelah mereka telah melewati perjalanan yang lumayan memakan waktu, akhirnya mereka pun telah tiba. Ratu Isabel beserta dengan para anak buahnya telah menunggu di sana terlebih dahulu dengan berpakaian jenis pakaian yang mereka pakai. Apalagi mereka telah memakai topeng yang misterius. Sontak saja Elodie pun merasa sangat janggal mengenai tentang prosesi ini. Lalu Ratu Isabel pun langsung membawa Elodie. Sebelum prosesi ritual itu akan dilaksanakan, dia menceritakan sekilas mengenai ritual ini. Jadi dulunya kerajaan Aura merupakan wilayah seekor naga. Raja pertama berusaha merebutnya, namun sang naga tidak bisa dibunuh begitu saja. Akhirnya antara raja dan sang naga telah melakukan negosiasi. Negosiasi itu yang akhirnya sang naga meminta 3 keturunan dari raja pertama agar diserahkan kepadanya. Jadi singkatnya, tujuan dari ritual ini untuk menghormati 3 jasa wanita yang telah diserahkan kepada sang naga.
Lalu setelahnya Pangeran Henry kemudian langsung menggendongnya, dan tiba-tiba saja Pangeran Henry langsung membuang Elodie ke jurang. Ternyata usut punya usut nih, keluarga Isabel ingin mempersembahkan Elodie sebagai tumbal dari sang naga. Scene kemudian yang memperlihatkan Elodie yang ternyata setelah dirinya dibuang oleh suaminya sendiri, dia masih dalam keadaan yang selamat, meskipun tubuhnya mengalami luka-luka yang cukup menyakitkan bagi sekelas Elodie yang seorang perempuan. Dia pun kemudian berusaha akan memanjat tebing yang dipenuhi oleh bebatuan. Sekuat tenaga Elodie berusaha memanjatnya meskipun bebatuan itu sangat licin. Elodie pun tetap dengan suara yang tertatih-tatih meminta pertolongan dari orang lain, berharap ada seseorang yang membantunya. Disinilah karena Elodie teriak-teriak meminta pertolongan, yang akhirnya tanpa disadari olehnya, sang naga yang tadinya tertidur kini telah terbangun kembali. Lalu pada saat itu Elodie melihat ada sekumpulan burung-burung yang berterbangan dengan dipenuhi oleh api yang membakar tubuhnya. Lalu Melody yang penasaran, dia pun berusaha untuk mencari apa penyebab burung tersebut terbakar. Ya, tak berselang lama disinilah Elodie pun melihat wujud sosok penunggu, yaitu sang naga. Naga itu kemudian berbicara dengan bahasa manusia bahwa Elodie telah sengaja ditumbalkan oleh Ratu Isabel karena kerajaan Aura telah berhutang kepadanya. Maka dari itu semua keturunan wanita harus disembahkan kepadanya. Setelahnya sang naga itu telah menjelaskan mengapa Elodie dijadikan tumbal ritual. Akhirnya sang naga itu pun langsung menyerang Elodie secara membabi buta. Elodie yang ketakutan, dia berusaha untuk menyelamatkan diri dari amukan sang naga itu. Syukurnya Elodie pun langsung berlari masuk ke dalam gua terowongan, dan dia pun pada akhirnya telah selamat dari serangan sang naga. Elodie di sini sempat histeris pada saat dia melihat mayat Alois yang terlebih dahulu dijadikan tumbal hingga tewas. Dia tak menyangka bahwa Alois yang pada saat itu dia lihat di atas menara, namun kini dia harus mati. Kemudian secara tidak disengaja Elodie pun langsung terkena serangan semburan api tepatnya di kakinya. Selanjutnya Elodie pun berusaha untuk mengobati luka bakarnya. Lalu dia pun berusaha keluar dari gua terowongan tersebut. Pada saat berada di luar, dia pun menemukan sumber air mineral. Namun sayangnya mineral bercahaya biru ini justru tepatnya yang berada di seberang jurang. Di sini akhirnya mau tak mau Elodie pun harus segera mendapatkan mineral itu karena tubuhnya sudah sangat kelelahan. Dia di sana langsung melompat ke jurang tersebut. Hingga akhirnya dengan tekad dan keberanian, Elodie pun telah berhasil menyeberangi jurang tersebut. Namun sialnya ternyata mineral tersebut bukanlah sumber air mineral yang sebenarnya. Dikarenakan sumber air mineral itu ternyata berasal dari hewan yang mirip seperti hewan lintah. Namun bedanya tubuhnya mengeluarkan cahaya kebiru-biruan. Elodie pun kemudian langsung memanfaatkan cahaya itu sebagai penerangan bagi jalannya. Selanjutnya Elodie pun berusaha mencari air di sekitar gunung batu itu, manakala ada air yang tersembunyi. Sehingga di sana usaha Elodie pun membuahkan hasil. Pasalnya di sana Elodie melihat ada tetesan air, sehingga Elodie pun kemudian langsung membuka mulutnya besar-besar. Namun tiba-tiba saja air yang membeku itu langsung meleleh dengan cepatnya, yang ternyata itu diakibatkan oleh sang naga yang mengeluarkan semburan api. Untungnya lagi-lagi berkat keberuntungannya, Elodie pun telah berhasil selamat dari insiden berbahaya itu.
Kemudian Elodie yang kecapean karena hidupnya sudah berada di ujung tanduk, yang akhirnya dia pun tertidur. Di sana dia pun diganggu oleh berbagai arwah dari korban-korban sebelumnya yang sudah dijadikan tumbal. Hal itu tentu saja membuat Elodie sangat risih dan tidak tenang, karena dia juga takut bila nyawanya akan sama seperti mereka. Disinilah Elodie pun kemudian terbangun setelah tidur lumayan pulas. Namun tiba-tiba saja luka-luka yang ada di tubuhnya sembuh begitu dengan sangat cepatnya. Hal itu dikarenakan berkat hewan melata yang berwarna biru yang sudah menyembuhkannya. Lalu Elodie pun kemudian memutuskan untuk mencari jalan keluar lagi dengan cara menyusuri tempat-tempat tersebut. Hingga singkatnya Elodie pun telah berhasil menemukan sebuah tempat di mana itu menuju keluar gua. Lalu Elodie pun langsung memanjat lubang tersebut untuk keluar. Namun sayangnya ketika Elodie telah berhasil memanjat gua itu, dia pun justru menemukan jalan yang buntu. Pasalnya dia justru malah menemukan dirinya berada di atas ujung gunung batu. Apalagi sudah tak ada jalan lagi untuk dia keluar. Karena jalan satu-satunya keluar, dia harus kembali lagi ke bawah. Mau tak mau Elodie pun harus ke bawah lagi untuk mencari jalan keluar yang lainnya. Ketika Elodie sedang berada di perjalanannya, tiba-tiba saja dia malah melihat ada 3 bayi naga yang sudah menenggoy dunia. Usut punya usut, ketiga bayi naga itu ternyata bayi naga yang mengincar Elodie. Bayi itu tewas karena telah dihabisi oleh raja pertama dari kerajaan Aura, dikarenakan pada zaman dulu kala ternyata raja pertama telah membunuh bayi naga itu. Sehingga terciptalah sebuah perjanjian antara naga dan juga raja pertama Aura harus memberikan keturunannya untuk dijadukan tumbal ritual. Di sana ternyata Raja Baifot beserta dengan beberapa anak buahnya berusaha untuk membatalkan perjanjiannya dengan sang naga agar putrinya bisa dibebaskan. Sehingga disinilah karena sang naga tidak ingin membatalkan perjanjiannya, yang akhirnya sang naga itu langsung membantai satu persatu anak buah dari Raja Baifot. Kini pertarungan itu Raja Baifot melawan sang naga. Di sana meskipun ukuran tubuhnya lebih kecil dari sang naga, namun Raja Baifot berusaha akan melawannya demi sang anak agar tidak dijadikan tumbal. Namun akibat pertarungan itu tidak seimbang, yang akhirnya Raja Baifot pun harus tewas. Elodie pun saat itu tidak bisa menyelamatkan sang ayah yang telah tewas. Dia pun kemudian harus segera pergi memanjat ke atas gunung batu agar dia bisa lepas dari cengkeraman sang naga. Sehingga karena Elodie telah berhasil keluar dari gunung batu, sang naga itu pun murka dan langsung keluar dari tempatnya, lalu langsung menghancurkan hutan-hutan yang berada di sekitarnya. Sedangkan pada saat berada di kerajaan Aura, sang Ratu Isabel pun tahu jika di gedung batu sang naga telah keluar dari tempatnya. Dia pun kemudian langsung bertindak akan menculik adik Elodie sebagai pengganti tumbal berikutnya. Sedangkan di sisi lain yang memperlihatkan ibu tiri yang sedang menuju ke sebuah tempat untuk bertemu dengan Elodie dengan menggunakan kudanya. Singkatnya, di sana ibunya telah bertemu dengan Elodie yang sedang bersembunyi. Intinya pada saat itu, ia langsung mengatakan kepada Elodie bahwa adiknya telah diculik oleh Ratu Isabel ke Gunung Batu. Mengetahui adiknya satu-satunya diculik, Elodie pun kemudian langsung pergi menolongnya. Sedangkan untuk Ratu Isabel dan rombongannya, mereka telah sampai di Gunung Batu untuk menjalankan ritual selanjutnya. Ratu Isabel kemudian langsung mencampurkan darahnya dengan darah Floria, bertujuan agar darah mereka bercampur dan Floria akan dikira oleh sang naga bahwa dia keturunan dari kerajaan Aura pertama. Setelahnya Ratu Isabel pun kemudian langsung mendorong Floria ke jurang kematian. Setelahnya tak lama itu datanglah Elodie yang langsung pergi ke jurang lagi untuk menyelamatkan adiknya. Di sana Elodie pun kemudian langsung menyusun berbagai rencana sebagai pengalihan untuk sang naga dengan cara mengumpulkan berbagai macam pakaian perang bekas orang tewas sebelumnya. Hingga ternyata terbukti sudah rencana dari Elodie yang berhasil mengelabui sang naga. Berkat kecerdasannya, adiknya berhasil terselamatkan.
Lalu Elodie dengan jiwa kesatrianya, dia sendiri akan melawan seekor naga tersebut meskipun awalnya dia sangat ketakutan. Namun dia langsung memikirkan nasib keselamatan adik yang dia cintai. Akhirnya dengan senjata yang dia temukan, dia langsung menyerang naga tersebut. Ketika Elodie sedang terpojok, dia pun menemukan sebuah rencana yang sangat brilian. Pasalnya dia melihat di sekitar tempat itu terdapat hembusan udara yang besar. Akhirnya dia pun berusaha untuk memanfaatkan keadaan tersebut. Di posisi itu Elodie langsung menyuruh sang naga itu untuk membunuhnya dengan semburan apinya. Namun ternyata justru semburan itu langsung berbalik kepada sang naga itu sendiri karena berlawanan dengan angin, sehingga tubuh sang naga pun terluka sangat parah. Elodie lalu langsung mengatakan kepada sang naga bahwa ia telah ditipu oleh kerajaan Aura. Pasalnya semua wanita yang dikirim oleh kerajaan Aura bukanlah keturunan asli dari kerajaan Aura itu sendiri. Karena sang Ratu Isabel telah mencampurkan darahnya dengan wanita yang akan dijadikan tumbalnya, sehingga darah itu akan tercampur dan tercium oleh sang naga, sehingga sang naga bakal mengira setiap wanita yang dijadikan ritual sesembahan merupakan keturunan dari kerajaan Aura. Setelah menceritakan tentang pengkhianatan kerajaan Ratu Aura, Elodie pun kemudian memutuskan untuk menolong sang naga yang sedang dalam keadaan terluka sangat parah. Lalu Elodie langsung menggunakan hewan melata bercahaya biru itu untuk menyembuhkan lukanya. Setelahnya Elodie pun terlihat sudah berada di kerajaan Aura. Di sana Ratu Kerajaan Aura sedang menikahkan Henry dengan putri kerajaan lain untuk dijadikan ritual berikutnya. Elodie pun lalu langsung menyuruh semua orang yang bukan dari kerajaan Aura untuk segera meninggalkan tempat ini. Alasannya ternyata Elodie akan menghabisi mereka semua yang sudah mengkhianatinya. Di sini kini Elodie dan sang naga pun telah menjadi teman baik karena sang naga itu telah dibantu oleh Elodie. Apalagi sang naga itu juga telah dikhianati. Berikutnya Elodie dan keluarganya kini sedang kembali lagi menuju ke kerajaannya. Namun bedanya kali ini Elodie bersama dengan sang naga perkasa yang nantinya pasti akan melindungi Elodie dan kerajaannya. Dan singkatnya film dari Damsel yang dirilis pada tahun 2024 pun telah tamat hanya sampai di sini saja. Ditunggu ya teman-teman di film selanjutnya. Pasti Movrex 98 akan selalu menghibur teman-teman dari kegabutannya. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya.